Laut Sulawesi memanas, kekuatan besar ASEAN bersatu, dan langkah Malaysia berikutnya bisa mengubah segalanya. Air Laut Sulawesi biru berkilau, tapi pekan ini arus politiknya bergejolak. Ambalat, blok kaya minyak dan gas yang diakui dunia sebagai bagian zona ekonomi eksklusif Indonesia, kembali jadi pusat perhatian. Malaysia menghidupkan lagi klaim lamanya dari peta sepihak 2009, seolah bisa menghapus batas yang telah diatur hukum internasional. Langkah ini memicu reaksi keras rakyat Indonesia yang melihatnya sebagai ancaman langsung pada kedaulatan. Kabar makin panas ketika beredar isu bahwa Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat mengelola Ambalat bersama. Di atas kertas ini terdengar seperti solusi sementara sambil menunggu penyelesaian batas. Tapi bagi banyak warga, istilah kelola bersama justru seperti alarm bahaya. Kedaulatan bagi mereka tidak untuk dinegosiasikan, apalagi dibagi dengan pihak yang selama ini mempersoalkannya. Gelombang protes pun membanjiri media sosial. Sagar tentang Ambalat merajai lini massa disertai meme dan pengingat sejarah sengketa panjang. Publik mengingat putusan Mahkamah Internasional 2002 yang memberi sipadan dan ligitan ke Malaysia. Namun Ambalat tetap hak Indonesia. Mereka juga ingat insiden 2005 ketika kapal perang kedua negara nyaris berhadapan langsung di perairan yang sama, menunjukkan betapa sensitifnya wilayah ini. Bukannya mereda, Parlemen Malaysia justru memperkeruh suasana. Sejumlah anggota Dewan Rakyat kembali menggaungkan klaim sepihak bicara soal hak sejarah yang tak diakui hukum internasional. Bagi banyak orang Indonesia, ini bukan sekedar diplomasi, ini provokasi terbuka. Wajar jika reaksi publik semakin keras, karena bagi mereka Ambalat bukan hanya soal sumber daya, tapi juga harga diri bangsa. Di tengah ketegangan, perhatian beralih ke Thailand. Awalnya hanya beberapa media besar Bangkok yang meliput isu ini. Namun pemberitaannya tegas. Langkah Malaysia dianggap agresif dan berpotensi mengganggu stabilitas Asia Tenggara. Nada itu langsung membangkitkan simpati publik Thailand yang mulai melihat sengketa ini sebagai ancaman bersama, bukan sekedar masalah Indonesia semata. Tak lama, dukungan Thailand berubah dari wacana menjadi aksi nyata. Pejabat pertahanan kedua negara bertemu membahas kerjasama maritim. Hasilnya mengejutkan. Kesepakatan memperkuat pengawasan di perbatasan laut strategis plus rencana latihan militer gabungan. Bahkan latihan ini dirancang melibatkan pengerahan rudal balistik jarak menengah. Sinyal keras bahwa wilayah ini dijaga serius. Pengerahan rudal di Kalimantan Utara dekat wilayah sengketa bukan keputusan ringan. Senjata ini mampu menjangkau ratusan hingga ribuan kilometer dengan akurasi tinggi. Penempatannya menunjukkan bahwa Indonesia dan Thailand siap memberi efek gentar. Ini bukan sekedar pamer kekuatan, tapi bentuk pertahanan strategis untuk mencegah pihak manapun menguji batas kesabaran. Selain rudal, TNI AL meninggalkan patroli di Laut Sulawesi. Kapal perang kelas fregat, korvet, dan kapelul cepat rudal dikerahkan. Thailand pun mengirim kapal fregat modern lengkap dengan radar jarak jauh, helikopter anti kapal selam, dan sistem komunikasi canggih yang terintegrasi dengan komando TNI AL. Semua ini membentuk jaringan pengawasan terpadu yang sulit ditembus. Kerjasama ini menandai babak baru di kawasan. Selama ini, sengketa Ambalat dilihat sebagai isu bilateral Indonesia. Kini, dengan keterlibatan Thailand, konflik ini menyentuh kepentingan regional. Negara-negara ASEAN lain mulai memantau serius. Malaysia pun menghadapi tekanan ganda dari Indonesia secara militer dan dari kawasan secara diplomatik. Bagi publik Indonesia, solidaritas Thailand menjadi suntikan moral besar. Dari Sabang sampai Merauke, dukungan pada pemerintah dan TNI menguat. Bendera merah putih berkibar lebih gagah di hati rakyat. Pesannya jelas, kedaulatan tidak untuk dinegosiasikan dan siapapun yang coba mengusik harus siap menghadapi kekuatan penuh bukan hanya dari Indonesia, tapi dari sahabat strategisnya. Bagi Thailand, dukungan pada Indonesia bukan sekadar solidaritas. Mereka juga ingin menunjukkan peran sebagai penyeimbang di ASEAN. Negara ini punya pengalaman sengketa maritim sendiri di Teluk Thailand sehingga memahami pentingnya mempertahankan garis batas.
Bergabung dengan Indonesia memberi pesan kekalasan. Kedaulatan adalah prinsip yang tak bisa ditawar, bahkan jika harus berhadapan dengan negara tetangga. Di sisi Malaysia, situasi ini menimbulkan dilema. Tuntutan domestik memaksa mereka terlihat tegas mempertahankan klaim, namun realitas militer dan geopolitik membuat pilihan semakin sempit. Menghadapi Indonesia saja sudah tantangan besar, apalagi dengan Thailand di pihak lawan. Tekanan untuk membawa sengketa ini ke ASEAN atau Mahkamah Internasional semakin terasa, tapi situasi di lapangan berkembang cepat. Sementara itu, setiap pergerakan kapal Malaysia di dekat perairan sengketa kini dipantau ketat. Radar berlapis, pesawat intai, dan satelit yang dioperasikan bersama Indonesia Thailand merekam semua aktivitas. Sistem pengawasan ini menciptakan kondisi tegang. Satu langkah salah dapat memicu krisis yang jauh lebih besar. Pihak manapun harus berpikir 2 kali sebelum menguji batas kesabaran lawan. Dari dalam negeri Indonesia, dukungan rakyat terhadap sikap pemerintah sangat solid. Media lokal, tokoh masyarakat, dan generasi muda bersatu suara. Ambalat adalah harga mati. Momen ini seolah menjadi kebangkitan rasa nasionalisme yang lama tak muncul sekuat ini. Bahkan isu geopolitik yang biasanya terasa jauh kini dirasakan langsung oleh rakyat sebagai bagian dari pertahanan negara. Solidaritas dengan Thailand memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Dalam forum ASEAN hingga PBB, Indonesia kini membawa narasi bahwa ini bukan sekadar sengketa 2 negara. Ini ujian prinsip kedaulatan dan stabilitas kawasan. Dengan framing ini, dukungan diplomatik dari negara lain lebih mudah terbentuk menambah tekanan moral dan politik terhadap Malaysia. Bagi negara-negara ASEAN lainnya, melihat 2 kekuatan militer terbesar di kawasan bekerja sama adalah sinyal serius. Banyak yang selama ini memilih netral kini mulai memantau perkembangan. Bagi mereka, ketegangan di Laut Sulawesi bisa berdampak ke jalur perdagangan dan keamanan energi. Artinya, stabilitas kawasan bukan hanya urusan Indonesia dan Malaysia, tapi semua pihak. Langkah pengerahan rudal balistik jarak menengah juga punya efek psikologis besar. Senjata ini bukan hanya mampu menyerang dari jauh-jauh, tapi juga sulit dihadapi tanpa persiapan matang. Penempatannya memberi pesan bahwa setiap ancaman terhadap Ambalat akan dibalas dengan kemampuan maksimal. Bukan hanya patroli rutin, ini adalah strategi pencegahan yang terukur. Selain kekuatan militer, kerjasama Indonesia-Thailand juga mencakup pertukaran intelijen, data satelit, hasil patroli udara, hingga informasi aktivitas kapal di kawasan dibagi secara real-time. Sistem ini memungkinkan respons cepat jika ada pelanggaran batas wilayah. Dalam dunia maritim modern, kecepatan informasi seringkali lebih menentukan daripada jumlah kapal di laut. Bagi rakyat Indonesia, semua perkembangan ini mempertegas keyakinan bahwa negara tak tinggal diam. Pemerintah menunjukkan bahwa diplomasi bisa berjalan seiring dengan kesiapan militer. Di mata dunia ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya pandai berbicara di forum internasional, tapi juga punya kekuatan nyata untuk menjaga batas wilayahnya. Pertanyaannya kini, apakah Malaysia akan mundur atau justru mencari cara baru untuk menekan? Apakah latihan militer Indonesia-Thailand akan berlanjut bahkan diperluas melibatkan negara ASEAN lain? Satu hal pasti, Laut Sulawesi tidak lagi tenang seperti dulu. Siapapun yang mencoba bermain di perairan ini harus siap menghadapi kekuatan yang terkoordinasi dan tekad yang tak tergoyahkan. Di balik semua manuver militer ini, ada perhitungan strategis yang matang. Indonesia paham dukungan Thailand bukan hanya simbol tapi juga aset nyata di medan diplomasi. Dengan 2 negara ASEAN terbesar dari segi kekuatan militer berdiri bersama, pesan yang dikirim ke kawasan dan dunia jadi lebih kuat. Kedaulatan dan hukum internasional adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar. Thailand pun mengambil keuntungan diplomatik. Dengan terlibat aktif,
Mereka memperkuat citra sebagai pemain utama di Asia Tenggara. Langkah ini juga mengingatkan dunia bahwa Thailand tidak hanya berfokus pada konflik di Teluk, tapi siap berperan di isu regional lainnya. Bagi Bangkok, ini adalah peluang memperluas pengaruh dan mengamankan kepentingan strategis di perairan. Malaysia kini berada dalam posisi sulit di dalam negeri. Mereka harus meyakinkan rakyat bahwa kedaulatan Sabah dan wilayah laut sekitarnya aman, namun di luar negeri tekanan datang dari dua arah. Diplomasi keras Indonesia-Thailand dan sorotan media internasional yang makin tajam. Setiap gerakan mereka di Laut Sulawesi kini diawasi publik dunia. Malaysia tentu menanggapi ide ini dengan lebih hati-hati. Masa depan Ambalat kini masih menunggu hasil perundingan, tapi satu hal jelas, situasi sudah berbeda. Malaysia tidak bisa lagi mengabaikan bahwa setiap langkahnya akan mendapat reaksi cepat baik di lapangan maupun di forum diplomatik. Indonesia dengan dukungan Thailand berhasil mengubah peta kekuatan dan membuat isu ini menjadi perhatian kawasan. Pada akhirnya, Laut Sulawesi menjadi saksi bahwa di era modern kekuatan militer dan diplomasi harus berjalan seiring. Kedaulatan bukan